Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kami kemarin melaksanakan satu kegiatan dengan teman-teman binaan KIM M2D Sumber Keradenan dalam rangka peresmian Jembatan Jilu. Jembatan Jilu Sumber Keradenan Ampel Dento. Jadi Jembatan Jilu ini jembatan penghubung di antara dua desa. Semoga dengan sudah dibuatkan ini ya seragam ya sama Bapak Kepala Desa Sumber Keradenan Pak Abu Khair ya. Teman-teman yang tergabung di KIM M2D Sumber Keradenan tadi, semoga ini mampu menjawab tantangan ya posisi sekarang ini. Itu ada Mbak Dewi Herina ya, dan Mbak Khusus Sofia, dan ada Mas Winarno ya, yang alhamdulillah kemarin sudah begitu kompak mengawal suksesnya kegiatan peresmian jembatan tersebut. Menyikapi akhir-akhir ini ya banyak dari berbagai keprihatinan ya, mulai konten yang dibuat oleh Mbak Mata Najwa ya, anak muda bisa apa, begitu juga ada salah satu artis ya, Mbak Nino Warisman ya, yang juga bikin konten tentang perempuan berbicara. Nah, semua tadi menurut saya harus ada yang kita tangkap ya, dan harus kita awali melakukan ya. Pertanyaan anak muda bisa apa ya, perempuan berbicara, itu otomatis ada kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi yang selama ini ya. Jadi banyak plus minus yang ada yang disuguhkan kepada masyarakat. Dari sini besar harapan kami ya, dengan adanya program Satu Desa Satu YouTube ya, dan nanti juga ada pengembangan TikTok ya, optimalisasi WA dengan satu admin yang beranggotakan satu RT satu pemuda ya, juga nanti ada Instagramnya ya, blognya, semua medsos kita bikin. Nanti kita adakan semacam kanalisasi informasi. Dalam hal ini kami memang berusaha mengawali dengan program Rumah Besar Online tadi dengan membuat YouTube channel desa dulu. Ada yang kami awali dengan membuat TikTok khusus UKM dulu ya. Ini memang sangat kondisional ya, karena kami bergerak sendiri ya. Jadi tanpa ada dukungan dari pemerintah ya, dalam arti pemerintah kabupaten yang harusnya dalam hal ini itu yang lebih berkompeten itu adalah Dinas Kominfo ya, bagaimana mewujudkan masyarakat informasi sejahtera, dan itu yang kami lakukan, kami sosialisasikan selama ini. Jadi dengan adanya berbagai keprihatinan yang diangkat oleh Mata Najwa maupun Bunda Nino Warisman tadi ya, dari situlah kami berusaha berbuat ya. Makanya saya sangat salut dengan visi misi yang dianukan oleh Kepala Desa Sumber Keradenan Bapak Abu Khair, yaitu melangkah membangun desa ya. Dari sini pengertiannya, jadi di saat punya ide gagasan itu jangan hanya ide gagasan, tapi bagaimana harus segera diawali dengan melangkah tadi. Nah, dari sinilah responsif yang luar biasa dari Kepala Desa Sumber Keradenan. Semoga Kepala Desa Sumber Keradenan ini betul-betul dicintai warganya ya. Juga semoga Sumber Keradenan ini bisa menjadi percontohan ya
bagaimana kepekaan kepedulian seorang kepala desa memfasilitasi program saya, yaitu satu desa satu YouTube ya. Dengan KIM, harapan saya kelompok informasi masyarakat tadi kita fungsikan sebagai admin media sosial ya. Pengertiannya admin media sosial ini karena perkembangan teknologi yang sudah seperti sekarang ini ya, dari sinilah bentuk program atau respon dari pemerintah desa Sumber Keradenan untuk mewadahi anak-anak muda yang punya kreativitas, punya kemampuan ya, punya kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, dengan mewadahi atau memberikan ruang kepada anak muda tadi dengan adanya admin media sosial yang sudah dilakukan oleh Desa Sumber Keradenan. Jadi bagaimana nanti pegiat-pegiat sosial ya, mulai pegiat TikTok ya, itu tersalurkan ya. Jadi misalkan kreator-kreator YouTube ya, itu juga nanti terfasilitasi, nanti juga ada edukasi-edukasi ya. Begitu juga untuk Facebooker ya, dan lain-lain. Nah, harapan saya inilah ya ruang yang kita berikan kepada kreatif-kreatif anak muda. Nah, di saat kita sesama anak muda tadi ada ruang publik ya untuk saling berdiskusi, nanti kan banyak ya ide-ide gagasan ya, atau kemampuan-kemampuan yang tergali ya setelah anak muda tadi berkumpul. Itu akan tergali. Ternyata dia punya kemampuan ini ya, punya aktivitas seperti ini, punya kegiatan yang sifatnya itu bisa menginspirasi dan sebagainya. Itu akan kita temukan nanti. Memang kita bicara masalah masalah sosial, masalah kemasyarakatan dan sebagainya ini memang tidak terlalu menarik ya, seperti yang saya lakukan lah ya. Saya tuh kalau sudah dipanggil kepala desa Sumber Keradenan, mau pagi, mau siang, mau malam, saya berusaha hadir ya. Karena apa? Menurut saya kepala desa baru satu-satunya ini yang betul-betul welcome ya dengan program saya, dan ya terbukti sampai memberikan seragam ya. Setiap saya berkunjung itu ya selalu dikondisikan uang transport ya, sampai makan, minum, rokok segala macam saya difasilitasi sama kepala desa tersebut ya. Sehingga dari situ saya berusaha ya step by step bagaimana program-program saya secara keseluruhan tadi nanti akan kami laksanakan ya. Alhamdulillah yang jelas channel YouTube desa sudah ada, yaitu channel M2D Sumber Keradenan, itu merupakan channel TV desa. Begitu juga TikTok, nah itu juga akan segera kita sosialisasikan. TikTok itu khusus berbahas tentang UMKM ya, pelaku usaha. Jadi nanti kanalisasi informasinya seperti itu. Jadi kalau YouTube tadi gampangannya aktivitas yang ada di masyarakat dan pemerintahan, nah, sehingga merasa ada tontonan bagi warga ya, sehingga nggak sampai menonton hal-hal yang sifatnya itu negatif. Nah, dari situlah besar harapan kami ya, pemerintah kabupaten ya, dengan kami kemarin tampil dengan pakai uniform tadi, ada perhatian ya, utamanya dari Dinas Kominfo ya, supaya setiap desa itu ada namanya admin media sosial. Jadi admin media sosial tadi gampangannya untuk memfasilitasi ya anak-anak muda tadi ya yang punya kemampuan di banyak hal tadi akan kita temukan ya, akan kita solusikan, akan kita promosikan ya, akan kita optimalkan apa yang dia punya kemampuan atau pelaku usaha tadi. Kami juga sangat berterima kasih ya dengan Mbak Dewi ya, kebetulan beliaunya ini adalah wanita multi talenta ya, banyak kegiatan bisnis ya maupun entertain yang dia geluti ya. Begitu juga sama Mbak Husnu Sofia ini ya, beliaunya juga pelaku UMKM yang kebetulan beliaunya ini juga aktif di dunia maya. Nah, dari sinilah besar harapan kami nanti dari
dua ibu-ibu muda ini yang kami ajak ya untuk memotivasi ya bagaimana nanti program saya tentang global mat ya itu juga bisa kita wujudkan. Nah, jadi menurut saya global mat itu memang harus diwujudkan ya. Soalnya menurut saya potensinya sangat besar sekali ya. Dengan adanya badan usaha milik desa tadi, jadi masyarakat ini kita berikan ruang ya, kita edukasi ya untuk berbisnis apa saja. Ya. Salah satunya global mat itu yang kami ingin terapkan ya. Bagaimana nanti dengan penerapan global mat tadi perputaran perekonomian ini betul-betul berputar di dalam satu desa tadi. Sehingga kebutuhan masyarakat yang ada di desa tadi terpenuhi oleh masyarakat desa itu sendiri, kebutuhan apapun. Nah, bagaimana mengkondisikan itu? Nah, dari situlah besar harapan kami dengan adanya YouTube channel yang mungkin sudah familiar di desa. Nah, jadi kita mulai bicara program. Nah, di saat kita bicara program lewat konten seperti ini, paling tidak kan masyarakat itu bisa mendengarkan A sampai Z ya, sehingga tidak sampai gagal paham. Tapi kalau misalkan pada hari-hari gini misalkan kita mengumpulkan warga ya untuk kita ajak berbahas ya, kalau ada duit ya mungkin nggak akan datang. Nah, dari sini lebih besar harapan kami ya dengan adanya TV channel desa tadi ya, nanti YouTube channel itu bagaimana kontennya bisa diketahui masyarakat, TikTok itu nanti kontennya juga bisa diketahui masyarakat, dan yang sangat ingin saya terapkan dalam waktu dekat itu adalah global mat. Nah, bagaimana dengan BUMDes tadi, gampangnya kebutuhan ya sembako yang ada di masyarakatnya ya, bukan hanya sembako saja, kebutuhan apa saja, mulai kebutuhan dapur, kebutuhan kosmetik, kebutuhan bahan bangunan ya, kebutuhan elektro itu setelah kita jalankan program ini, akhirnya banyak pelaku-pelaku usaha muda atau pelaku-pelaku usaha baru yang akan bermunculan di desa kita yang belum ada misalkan menjualan produk seperti ini ya, akhirnya masyarakat akan melakukan itu. Karena dengan global mat tadi harapan saya bagaimana masyarakat itu kebutuhan sehari-harinya itu terpenuhi dengan adanya berbagai yang ada di desa. Mau bangunan juga ada, segala macam juga ada, sehingga perputaran keuangan itu ada dalam satu desa. Nah, untuk merubah mindset ya, ini memang harus ada ide-ide cerdas ya, ada terobosan-terobosan ya. Jadi yang kami tawarkan begini, jadi bagaimana setiap ada transaksi ya, misalkan 10.000 ya, kelipatan itu penjual itu menyiapkan kupon ya, pembeli berhak meminta kupon undian ya, yang besarannya setiap transaksi 10.000 tadi mendapat kupon yang nilainya Rp5. Nah, kupon itu yang akan kita undi ya. Nah, di saat di dalam satu desa tadi semua transaksinya itu bisa terkonsentrasi di bawah global mat yang dikelola oleh BUMDes tadi, dari situlah nanti akan ada perputaran perekonomian yang baik ya. Dengan adanya YouTube channel, dengan adanya media sosial, berarti pemerintah ini kita ajak untuk mulai ada keterbukaan. Jadi bagaimana di saat ada dana yang ditarik atau dikumpulkan atau diserap dari masyarakat tadi, masyarakat ini harus diberikan kejelasan informasi yang transparan ya, sehingga dari transparansi tadilah ya, jadi di saat penghasilan dari pelaksanaan global mat tadi misalkan per bulannya misalkan mendapat sekian juta segala macam, masyarakat harus tahu keperuntukannya nanti untuk apa dan sebagainya, masyarakat juga harus tahu. Dari situlah besar harapan kami ya, dengan adanya program saya dengan media waris saya tadi ya, warung informasi bisnis tadi, kami ingin memang setiap RT itu ada
warung info dan ada warung bisnis ya. Sehingga bagaimana dunia entertain, dunia bisnis ya, dunia ini betul-betul kita hidupkan ya. Harapan saya satu RT ada satu warisbi ya, jadi satu warung informasi dan bisnis. Dan bagaimana di saat nanti di Sumber Kerajaan ini bisa kita wujudkan ya, semoga bisa menjadi pilot project lah, pilot project. Bagaimana dengan adanya satu RT satu pemuda yang berusaha kita libatkan tadi, step by step masyarakat atau pemuda itu mulai bisa merespon ya. Intinya apa? Di saat kita melakukan sesuatu pasti akan mendapatkan sesuatu. Jangan sampai belum melakukan sesuatu sudah minta sesuatu ya. Ini memang yang sering terjadi seperti itu. Di saat saya melibatkan anak muda satu RT satu pemuda misalkan, pertanyaannya tuh engkau oleh opo. Ini umum yang seperti itu. Kami berusaha ya merubah mindset ya. Berbuatlah sesuatu, pasti akan kamu dapatkan sesuatu. Jadi jangan sampai belum berbuat sudah minta sesuatu ya. Semoga dengan adanya kami berkegiatan di Sumber Kerajaan tadi ya, semoga aja ini bisa menjadi sebuah awalan yang baik ya. Bagaimana anak-anak muda ini betul-betul kita berikan ruang ya untuk berinovasi, berkreasi. Ya mungkin itu yang bisa kami informasikan ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.